Halo teman Hartok, kembali lagi di Hartok, hasil riset dan diseminasi Universitas Pajajaran. Sebuah program kerjasama Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Renata Anissa akan memanduk Hartok pada edisi kali ini. Nah teman-teman, kira-kira topik apa yang akan kita angkat pada edisi kali ini? Telah hadir di studio kita salah satu dosen terbaik di Universitas Pajajaran. Beliau berasal dari Fakultas Ilmu Budaya. Selamat datang kepada Bapak Dr. Taufik Ampera M.Hum. Selamat siang. Selamat datang Pak di studio Hartok ya. Senang sekali bisa hadir di sini. Nah Pak, karena audiens dari Hartok ini tidak hanya berasal dari Sivitas Akademika saja, maka saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Taufik Ampera. Saat ini menjabat sebagai manajer riset, inovasi dan kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Namun di samping itu juga saya tercatat sebagai dosen di program studi sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini saya bersama Nani Darmayanti PhD, kemudian Inu Isnaini MA PhD bersama-sama melakukan sebuah penelitian yang tentu saja didanai oleh Universitas Pajajaran. Baik, terima kasih Pak Taufik nih atas kehadirannya. Nah teman-teman, penelitian Pak Taufik dan tim ini menarik sekali, yaitu modifikasi permainan engkle untuk meningkatkan literasi anak. Nah kira-kira teman-teman di rumah udah pernah belum nih main engkle ya? Nah yang pertama nih Pak ingin ditanyakan adalah kira-kira latar belakangnya apa sih Pak? Ingin meneliti terkait dengan permainan engkle ini. Kemudian bagaimana nih Pak fenomena permainan tradisional dan juga permainan modern di masyarakat kita saat ini? Ya, tentu saja latar belakang penelitian yang kami lakukan yang pertama adalah adanya rasa keprihatinan kami terhadap permainan tradisional, terutama permainan engkle seperti itu ya. Karena kalau kita lihat bahwa permainan tradisional engkle itu saat ini jarang dimainkan, saya lihat bahwa permainan tersebut tidak populer lagi di kalangan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Kemudian tentu saja pengaruh globalisasi juga, pengaruh teknologi juga itu sangat mempengaruhi pada eksistensi kehadiran permainan tradisional. Oleh karena itu, kami mencoba ingin memperkenalkan kembali permainan tradisional engkle ini menjadi suatu permainan yang bisa populer di zaman sekarang ini, tentu dengan muatan-muatan yang lain. Oleh karena itu, dalam judul penelitian kami yaitu modifikasi permainan engkle untuk menambah wawasan literasi anak. Jadi engkle bukan hanya sekedar permainan, tapi engkle juga bisa menjadi sumber literasi anak. Seperti itu. Ya menarik ya teman-teman. Jadi ternyata permainan engkle ini juga bisa menumbuhkan literasi, melestarikan budaya juga, betul ya Pak ya. Nah Pak, sebetulnya bagaimana sih cara memodifikasi permainan engkle ini? Secara teknis seperti apa sih dan apa perbedaannya dengan permainan engkle yang sebelumnya? Ya. Kalau kita lihat permainan engkle tradisional itu bidang-bidangnya atau kotak-kotaknya hanya berupa kotak-kotak yang kosong ya. Jadi tidak ada gambar, tidak ada huruf seperti itu. Namun dalam engkle yang kami modifikasi itu setiap kotak itu memiliki gambar. Jadi kami menambahkan gambar-gambar pada tiap kotak, kemudian angka atau huruf seperti itu. Nah, modifikasi engkle ini kami namai engkle rancage. Mengapa diberi nama rancage? Karena kami pertimbangkan bahwa ini merupakan suatu produk yang masuk pada satu hal yang kreatif dan inovatif seperti itu. Tentu saja ada dua model yang kami lakukan dalam modifikasi engkle ini. Yang pertama yaitu engkle untuk usia 5-6 tahun. Jadi dalam kotak-kotak sebagai media permainan engkle itu kami tambahkan yang pertama adalah angka, yang kedua adalah huruf. Tujuannya untuk merangsang anak-anak supaya mengenal huruf-huruf atau angka-angka sehingga bisa menumbuhkan literasi awal atau baca tulis awal.
Kemudian yang kedua kami lakukan yaitu engklek untuk usia di atas 7 tahun. Nah, kalau usia di atas 7 tahun ini bersifat tematik. Jadi ada model yang temanya alat-alat transportasi. Jadi semua gambar-gambar itu merupakan alat-alat transformasi yang tentu saja dikenal oleh masyarakat, khususnya anak-anak ya, seperti kereta, mobil, motor dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tema terkait dengan hewan atau binatang. Dan tentu ada juga tema yang terkait dengan benda-benda luar angkasa. Nah, itu semua akan memberikan penguatan literasi pada anak seperti itu. Itu ya, teman-teman, menarik sekali. Jadi ternyata permainan engklek ini selain dulu kita sering mainkan ya Pak ya. Mungkin kalau dulu sering bermain di luar rumah. Nah, sekarang ternyata baik di dalam maupun luar rumah kita sudah bisa menggunakan medianya gitu ya. Selain itu juga di model permainan engklek ini kan ada 2 model ya Pak ya. Dimana untuk usia 5-6 tahun ada angka, ada huruf ya, supaya meningkatkan ketertarikan juga ya Pak ya, anak-anak belajar baca, belajar huruf gitu ya. Kemudian yang menarik nih untuk di atas 7 tahun dia tematik ya. Jadi sambil belajar alat transportasi, ada hewan, benda-benda gitu ya. Menarik sekali nih teman-teman ya, mudah-mudahan nanti kita bisa coba nih bermain engklek dengan media yang sudah disiapkan. Nah, Pak, sebetulnya dari sisi cara bermain nih ya, kira-kira apakah ada perbedaan cara bermainnya dengan engklek yang lama atau sama saja atau bagaimana nih Pak kira-kira? Untuk cara bermain engklek modifikasi ini sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan ya. Kita tetap seperti engklek tradisional menggunakan gaco. Gaco itu adalah semacam alat yang digunakan untuk melempar seperti itu. Dan kotak-kotaknya pun sama, kemudian ada juga gunung seperti itu. Permainan juga sama halnya, artinya memang dimainkan dengan mengangkat satu kaki, engklek seperti itu ya. Hanya perbedaannya ketika gaco itu dilemparkan ke satu kotak kemudian tidak mengenai sasaran atau gagal, maka nanti pemain harus mengambil atau memilih salah satu kartu dari 4 kartu. Yang pertama adalah terkait dengan keterampilan menyanyi. Kalau pemain memilih kartu keterampilan menyanyi, maka ketika tadi kurang tepat dalam melemparkan gaconya, misalnya di kotak yang bergambar bebek, maka dia harus menyanyikan lagu tentang bebek, misalnya potong bebek angsa masak di kuali seperti itu. Artinya ini melatih kembali bagaimana anak-anak mengenal lagu-lagu pada masa dulu yang memang terkenal dengan lagu anak-anak yang sekarang jarang didengar ya, gitu. Betul, Pak. Kemudian kalau misalnya memilih kartu berikutnya yaitu mahir menggambar atau mewarnai, maka nanti anak-anak atau pemain harus menggambar atau mewarnai bebek seperti itu. Dan kami juga sediakan media untuk mewarnai atau menggambar. Berikutnya terkait dengan keterampilan bercerita atau mendongeng. Jadi ketika memilih kartu itu maka pemain harus bercerita tentang bebek seperti itu. Dan tentu saja yang terakhir kartu yang harus menjelaskan terkait dengan apa itu bebek seperti itu kira-kira. Jadi dari 4 kartu itu memberi keleluasaan kepada pemain dan juga tentu menggali potensi pemain dalam membawakan satu lagu, kemudian juga bisa puisi atau bisa keterampilan menggambar dan lain sebagainya seperti itu. Baik, jadi sebetulnya secara teknis cara permainnya sama ya Pak ya. Hanya mungkin kalau di sini ada modifikasi dari alat dan juga ada kartunya ya. Betul. Jadi ketika kita melempar tidak tepat sasaran itu kita harus mengambil kartu ya Pak ya. Kita pilih salah satu, kalau dapat kartu menyanyi nih berarti kita harus menyanyi ya. Betul. Dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya dengan permainan ini banyak yang bisa digali ya Pak ya. Banyak sekali. Kemampuan komunikasi, kemudian juga kemampuan anak untuk bercerita, mendeskripsikan gambar ya. Kemudian juga tadi diceritakan bahwa anak-anak sekarang itu relatif
tidak menyanyikan lagu-lagu anak ya Pak ya, betul ya? Ya itu salah satu keprihatinan kami juga ya. Iya. Sebenarnya kan anak-anak juga perlulah lagu-lagu anak yang sesuai dengan usianya seperti itu. Ya, jadi anak-anak mungkin nanti akan mengenal lagi nih Pak ya, lagu Potong Bebek Angsa ya yang Oke. Diharapkan seperti itu. iya. Nah, kemudian kira-kira Pak, manfaatnya selain tadi misalnya meningkatkan kemampuan literasi dan lain-lain, dengan modifikasi permainan engklek ini apalagi sih Pak yang bisa diterima, yang bisa didapatkan oleh anak-anak? Iya. Tentu saja kalau kita melihat pada dinamisasi kebudayaan yang dapat kita petik manfaatnya adalah bagaimana permainan tradisional itu bisa berkembang seperti itu ya. Jadi yang tadinya engklek tradisional menjadi engklek yang dapat dimodifikasi sehingga melahirkan produk baru. Artinya kebudayaan itu dapat berkembang, dinamis, tidak statis. Tentu saja hal yang cukup menarik bagi kami sebagai tim peneliti, ternyata di tahun kedua ini juga kami mencoba untuk membuat model pembelajaran di tingkat PAUD. Artinya bagaimana media engklek ini bisa dijadikan sebagai model pembelajaran dengan metode bermain. Karena pada hakikatnya dunia anak itu adalah dunia bermain. Ya. Jadi secara biologis, secara psikologis, anak-anak itu masih memerlukan waktu untuk bermain di sela-sela belajarnya. Oleh karena itu kami coba dan kami tawarkan bahwa model metode bermain dalam suatu proses pembelajaran khususnya di PAUD itu bisa diterapkan atau bisa digunakan seperti itu. Tentu yang lebih penting bagaimana kita bisa melestarikan warisan budaya dalam bentuk permainan tradisional yang bisa disesuaikan dengan zaman sekarang atau kekinian seperti itu. Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi ternyata modifikasi permainan engklek ini bisa mengembangkan literasi, aspek kognitif ya, keterampilan mendongeng, bernyanyi, menari, dan juga puisi ya. Sehingga banyak sekali hal-hal yang bisa didapatkan anak-anak ya Pak ya. Betul. Tidak hanya bermain saja tapi sambil bermain juga belajar ya. Betul. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Untuk modifikasi permainan engklek ini kira-kira bisa dimanfaatkan di mana saja? Apakah di TK saja atau di SD juga atau mungkin di pendidikan anak usia dini atau bisa diterapkan di mana saja nih Pak? Hasil modifikasi itu ada dua ya, tadi sudah disampaikan. Jadi untuk usia 5-6 tahun. Artinya modifikasi engklek itu bisa digunakan di tahapan awal yaitu PAUD atau anak-anak TK seperti itu. Nah untuk engklek bagi usia di atas 7 tahun tentu ini akan lebih bebas ya. Oleh karena itu kami tidak membatasi misalnya 7-12 tahun. Kalau dibatasi tampaknya remaja atau nanti dewasa tidak bisa bermain. Oleh karena itu kami pertimbangkan bahwa permainan engklek modifikasi ini bisa dimainkan oleh siapapun dan kapanpun serta dimanapun. Jadi kita tidak perlu misalnya mencari daerah atau lokasi tempat seperti di lapangan atau halaman. Bahkan di dalam rumah pun ini bisa dimainkan seperti itu. Jadi modifikasi engklek ini sangat fleksibel, bisa dimainkan oleh siapa saja, kapan saja, asal memang ada waktu untuk memainkannya dan tentu saja yang lebih penting bagaimana dalam permainan itu ada proses pembelajaran seperti itu. Betul ya, jadi bermanfaat sekali ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira untuk bermain engklek ini dibutuhkan waktu berapa lama sih Pak untuk anak-anak bisa menyelesaikan sebuah permainan? Kalau engklek tradisional itu mungkin ada waktu yang dibatasi ya, sekitar 30 sampai 1 jam. Tapi dalam engklek modifikasi ini tidak ada pembatasan waktu. Karena memang banyak aspek yang bisa dimanfaatkan dalam permainan itu. Misalnya satu kotak saja itu bisa dimainkan bagaimana cara menyanyi, cara menggambar atau mewarnai juga tentu saja hal lainnya. Artinya memang ini dikembalikan lagi pada pemain berdasarkan kesepakatan seperti itu. Apakah akan sampai tuntas sehingga bisa mencapai gunung atau memang akan pada titik kotak tertentu saja seperti itu. Gitu. Jadi
memang bisa disesuaikan ya Pak ya Disesuaikan. sama pemainnya. Nah Pak, untuk permainan yang sudah dimodifikasi ini apakah sudah dilakukan uji coba pada anak-anak? Kemudian boleh nggak sih Pak dijelaskan bagaimana sih proses uji cobanya dan di mana tempatnya? Ya. Nah, proses uji coba untuk anak-anak memang masih terbatas ya. Kami mencoba kepada beberapa anak saja, tentu dengan pemilihan usia. Yang pertama adalah anak-anak yang masih di sekolah atau di PAUD usia dini, kemudian juga di TK. Kendalanya anak-anak sekarang itu kan belum mengenal atau tidak mengenal engklek. Artinya kami harus menjelaskan dulu aturan permainan seperti itu. Nah, ketika mereka sudah paham dengan aturan permainan, terus kita bimbing cara bermainnya seperti apa, ternyata mereka sangat tertarik, kemudian juga betah untuk memainkannya. Hanya permasalahannya mungkin untuk usia dini itu juga literasinya belum banyak, belum luas, sehingga memang itu perlu bimbingan dari orang tua atau guru seperti itu. Apalagi ketika misalnya kita sodorkan beberapa materi seperti lagu anak-anak, banyak lagu-lagu yang sudah tidak dikenal lagi. Artinya ini PR bagi orang dewasa untuk mengenalkan kembali lagu-lagu yang pernah populer dan lagu-lagu yang sesuai dengan usia anak. Karena saya melihat sekarang fenomenanya itu anak-anak itu sering membawakan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan umurnya. Iya, lagu dewasa ya Pak ya. Ya. Oleh karena itu kita coba untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu yang sesuai dengan usia anak seperti itu. Gitu ya, jadi sebetulnya manfaatnya banyak sekali ya Pak ya permainan engklek yang sudah dimodifikasi ini. Dan harapannya tentunya bisa digunakan nih secara massal oleh masyarakat secara umum. Nah tadi kan Pak sudah dijelaskan ya, jadi memang sudah diuji cobakan di beberapa TK dan juga SD ya Pak untuk permainan engklek ini. Nah respon pertama nih Pak kayaknya menarik sekali. Gimana sih anak-anak ketika melihat permainan engklek, karena mereka belum pernah mencoba yang tradisional mungkin ya, sekarang coba yang modern yang sudah dimodifikasi. Gimana sih Pak responnya, mereka tertarik nggak? Apakah mereka juga mau misalnya untuk bermain engklek lagi atau seperti apa nih Pak? Iya, respon pertama yang mungkin dapat saya jelaskan itu dari guru-guru TK terlebih dahulu. Oh, dari gurunya ya. Responnya sangat luar biasa, mereka sangat mengapresiasi bahwa modifikasi engklek ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan memudahkan bagi guru-guru untuk melatih menyanyi, untuk juga melatih motorik ya. Kemudian juga tentu bagaimana cara menulis, membaca, karena kan ada huruf dan angka seperti itu. Jadi bagi guru-guru itu bukan hanya respon baik untuk media pembelajaran, tapi bagaimana juga mereka terangsang untuk lebih inovasi. Artinya bukan hanya menggunakan media engklek ini, tapi media atau permainan tradisional lainnya bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran. Kemudian respon dari anak-anak tentu yang pertama mereka juga bisa mengenal bahwa ada permainan tradisional yang bisa sesuai dengan kekinian zaman saat ini. Tentu saja anak-anak itu lebih banyak menggunakan visual penglihatan. Betul. Oleh karena itu dengan dihadirkannya gambar-gambar itu juga mereka memiliki respon yang luar biasa. Artinya misalnya ketika melihat gambar yang kurang dikenal seperti delman atau kretek, jadi mereka pun antusias ingin mengetahui ini gambar apa seperti itu, atau gambar-gambar yang lainnya. Kalau saya melihat dari uji coba hasil penelitian ini, alhamdulillah mendapatkan respon yang baik seperti itu. Gitu ya. Jadi ternyata setelah diuji cobakan ke guru dan juga anak-anak TK, SD, ternyata menarik juga gitu ya. Anak-anak dulu mungkin sebelumnya belum tahu ya Pak ya ada permainan engklek ini. Apalagi sekarang di media ini diberikan gambar, visual-visual yang lebih menarik gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan keinginan ya untuk bermain engklek. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah ini sebetulnya untuk penelitian ini, tim penelitiannya dari mana sih Pak? Apakah hanya dari FIB atau memang bekerja sama dengan fakultas lain atau pihak ketiga lainnya? Ya, kalau tim peneliti itu kami semuanya dari Fakultas Ilmu Budaya.
tapi beda program studi. Kalau saya dari program studi sastra Sunda, kemudian Ibu Nani itu dari sastra Indonesia, kemudian Pak Inu dari sastra Jepang. Mengapa kami mengajak Ibu Nani, kemudian Pak Inu, karena di Jepang juga ada permainan-permainan tradisional yang bisa dikolaborasikan. Kemudian Indonesia tentu saja kaya dengan permainan tradisional. Diharapkan kami juga bisa melakukan studi kasus terkait dengan permainan-permainan yang ada di seluruh dunia seperti itu. Nah, untuk mitra penelitian ini tentu saja dari awal kami mencoba untuk kerjasama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Dan itu sangat luar biasa respon mereka yang tergabung di IGTK itu sangat dapat memanfaatkan hasil penelitian kami seperti itu. Jadi kalau di Karawang ini mungkin pilot project ya Pak ya? Betul. Iya, sehingga kalau memang nanti berhasil bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah lainnya. Dan tentunya juga tadi ternyata bekerja sama juga ya Pak ya? Dengan ikatan guru-gurunya. Nah Pak, ini karena tadi ternyata berkolaborasi dengan berbagai program studi lainnya, kira-kira ada peluang gak nih Pak permainan engklek ini dibuat dengan versi yang lain? Apakah dengan versi Jepang misalnya atau versi-versi lainnya nih? Ini kira-kira ada peluangnya gak sih Pak supaya lebih dikenalkan gitu? Ya, tentu saja peluangnya sangat besar ya, apalagi di FIB itu kan terdiri atas beberapa program studi yang menggeluti bahasa asing. Kami sudah merencanakan bahwa ini juga akan menjadi media pembelajaran untuk misalnya pembelajar bahasa Jepang. Jadi untuk menguatkan pembelajaran bahasa asing bisa melalui metode ini. Jadi tinggal diganti saja istilah-istilah yang menggunakan bahasa Indonesia dengan istilah-istilah Jepang atau Rusia atau Prancis seperti itu. Jadi tentu ini akan memberi dampak juga manfaat bagi pembelajaran bahasa dan budaya. Gitu ya, jadi sangat mungkin sekali ya Pak ya nanti kita membuat permainan engklek ini dengan berbagai versi bahasa ya yang bisa dinikmati tidak hanya di Indonesia saja. Nah Pak, menurut Bapak sendiri kira-kira keunikan permainan engklek ini apa sih Pak jika dibandingkan dengan permainan tradisional yang lain? Ya. Tentu saja keunikan yang pertama bagaimana permainan engklek itu dapat membentuk motorik anak dengan gerakan-gerakan bagaimana anak harus menjaga keseimbangan kaki ketika engklek, dan tentu saja harus ada taktik ya, strategi untuk memilih kaki mana yang akan menjadi pijakan, kaki mana yang akan diangkat seperti itu. Yang kedua tentu terkait dengan kognitif ya, terkait dengan nalar anak-anak seperti apa, itu juga akan menjadi hal yang penting. Berikutnya tentu dalam permainan tradisional itu selalu ada interaksi sosial. Betul. Bagaimana anak-anak dibentuk untuk bekerja sama dengan sesamanya, kemudian bisa melakukan interaksi. Hal ini sangat penting sekali supaya anak-anak tidak menjadi individualistis. Berikutnya tentu terkait dengan emosi, menjaga emosi, yang kalah tidak boleh marah seperti itu ya, harus berlapang dada dan lain sebagainya. Tentu hal ini akan menjadi hal yang sangat berguna bagi anak-anak terkait dengan pembinaan mental itu sendiri seperti itu. Mungkin itu, jadi ada hal-hal, ada manfaat yang bisa didapatkan oleh anak ketika kita memainkan permainan tradisional. Tapi berbeda dengan engklek yang sudah dimodifikasi, tentu ini akan terkait juga dengan pengembangan literasi anak. Iya, jadi kalau yang sudah dimodifikasi ini mungkin lebih ditekankan pada literasi ya Pak ya. Tadi ada angka, ada gambar, belajar huruf juga ya. Alat transportasi, mungkin buah-buahan gitu ya, jenis-jenis bunga. Wah, menarik sekali ya. Banyak sekali yang bisa digali dari sini. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya nih, nah kira-kira sudah ada rencana untuk produksi massal belum Pak untuk permainan engklek yang sudah dimodifikasi ini? Dan kalau memang sudah ada nih, kira-kira kita bisa memperolehnya di mana sih Pak permainan engklek ini? Selama ini ketika ada kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan workshop itu kami selalu membawa model-model yang sudah kami miliki. Ternyata model itu tidak kembali ke Bandung. Artinya begitu kegiatan selesai dan itu diminta oleh para peserta.
Hanya permasalahannya memang kan peserta itu banyak ya dari beberapa TK yang ada di Kecamatan Karawang Barat. Artinya belum semua sekolah TK itu mendapatkan media engkle modifikasi seperti itu. Nah, kedepannya tentu harapan kami sebagai peneliti engkle modifikasi ini ingin diproduksi secara massal. Namun sampai saat ini kami belum menemukan mitra untuk melakukan modifikasi massal sehingga kami belum bisa mengedarkan atau menyebarkan secara luas terkait dengan engkle modifikasi ini sebagai media permainan ataupun media pembelajaran. Ya mudah-mudahan kedepannya ada mitra yang bisa kita lakukan kerjasama sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah khususnya yang ada di Jawa Barat seperti itu. Kalau saya melihat respon dari beberapa kegiatan memang hasil atau produk penelitian ini sangat ditunggu agar bisa dimanfaatkan di sekolah-sekolah khususnya di level PAUD dan sekolah dasar. Gitu ya, jadi mudah-mudahan bisa segera diproduksi secara massal ya, sehingga teman-teman Hardtalk di rumah juga bisa mencoba nih permainan engkle ini ya, karena ternyata kan tidak ada batasan usia ya Pak ya, anak-anak bisa coba, bahkan kita pun mungkin yang kangen dengan permainan masa lalu itu ya bisa mencoba lagi nih permainan engkle ini. Mungkin satu keluarga bisa mencoba iya, ya. betul. Orang tua dan anak-anak. Iya. Kebetulan saya juga pernah nih Pak menggunakan permainan serupa ya, karena anak-anak sekarang itu kan lebih banyak main di rumah ya Pak. Dia jarang main keluar rumah daripada bermain games atau mengakses internet gitu ya. Mungkin kita sebaiknya bisa menyediakan fasilitas ini gitu sehingga banyak sekali manfaat ya yang bisa didapatkan oleh anak-anak seperti sudah disampaikan tadi. Nah Pak Taufik, kira-kira nih selanjutnya ada penelitian apa lagi? Apakah akan dilanjutkan ini penelitian terkait dengan engkle atau ada proyek apa nih Pak ke depan? Iya, kebetulan penelitian ini saya ajukan 2 tahun. 2 tahun. Jadi sekarang tahun kedua, artinya sudah selesai ya. Iya. Kemungkinan kedepannya kami akan mencoba juga untuk menggali permainan tradisional lainnya. Supaya permainan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Sunda khususnya itu bisa dikenal kembali dan bisa dimanfaatkan serta bisa berkembang lebih baik. Jadi tidak hanya sebatas dokumentasi yang ada ya, karena kita pun perlu kembali bagaimana revitalisasi atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Betul ya, jadi Pak ternyata permainan tradisional ini perlu dilestarikan. Betul. Ya Pak ya, perlu dikenalkan, disosialisasikan kepada anak-anak sekarang. Mungkin anak-anak angkatan saya juga kayaknya udah agak-agak lupa nih ya permainan-permainan tradisional itu ya. Sangat menarik sekali Pak Taufik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini benar-benar nih alat ini bisa kita dapatkan ya. Kita bisa mendapatkan alat ini tentunya di media distribusi yang juga mudah didapatkan ya. Kita tunggu nih Pak permainan-permainan dari Pak Taufik dan tim ya. Selanjutnya permainan apa lagi nanti kira-kira yang menarik yang bisa diperkenalkan kepada teman-teman. Nah teman-teman, menarik sekali ya perbincangan kita pada edisi kali ini. Terima kasih telah menyaksikan Hardtalk. Semoga dapat bisa memberikan manfaat kepada Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran khususnya dan umumnya kepada masyarakat. Terima kasih Pak Taufik Ampera dan tim atas penelitiannya ya yang sangat bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa di edisi Hardtalk selanjutnya.